hadir di pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Bu Yulia selaku Bidan Desa Banjarja, kemudian Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di sini perkenalan dulu ya. Ya, saya Ika, saya relawan promosi kesehatan dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah yang sedang bertugas di Puskesmas Kuarasan. Nah, tugas saya memberikan penyuluhan tentang 3M, 3T dan vaksinasi yang sedang berjalan di Indonesia ini mulai kemarin Januari sampai sekarang sudah masuk tahap 2 untuk pelayan publik dan sebagian untuk lansia. Agak ketinggalan ya Bu, yang di belakang ketinggalan banget. Nah, 3M dan 3T COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Sudah tahu ya, corona ya, yang benar kata Bu Bidan. Nah, COVID ini penyakit saluran pernapasan yang baru setahun ini ditemukan dan belum ada obatnya dan baru ditemukan vaksinnya. Nah, gejalanya adalah demam, batuk, sesak, pilek, kemudian susah untuk mengecap rasa makanan dan susah membau, gitu deh. Nah, gejala lain bisa jadi ada diare, kemudian pegel, mata merah, dan nyeri kepala. Kemudian untuk pencegahannya ada 3M. Protokol kesehatan kita gembar-gemborkan di 3M itu yang pertama adalah memakai masker, kemudian menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi sebenarnya ada 5M, tapi patokannya 3M aja. Apa aja Bu? Yang pertama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini ada di bolak-balik, nggak apa-apa, yang penting paham ya. Nah, kenapa memakai masker itu penting Bu? Agar tidak tertular virus COVID-19. Nah, penularan virus ini melalui droplet atau percikan ya. Langsung dikonfirmasi sudah sampai airborne atau udara. Nah, ini bisa lewat mulut, hidung, dan di mata itu ya. Tapi kalau misal matanya ditutup, boten sangat tampak Nah, jadi yang ditutup adalah hidung dan mulut dan dagu. Jadi kalau pakai masker yang bagus itu hidung, mulut, dan dagunya tertutup. Nah, cara memilih masker yang benar itu dikelompokkan ada 2, masker medis dan masker non-medis. Nah, untuk masker yang dikonfirmasi bisa menangkal virus corona ini, yang pertama adalah masker medis, ada 2. Masker medis yang hijau itu, kemudian masker N95 biasanya dipakai tenaga kesehatan, misalkan dokter, bidan, gitu ya, yang mau operasi dan pakai N95. Kemudian masker non-medis itu masker kain masker kain yang baik adalah 3 lapis itu. Nah, jadi misal masker yang panjenengan masih 1 lapis ditambahi 2 lapis lagi, atau yang 2 lapis ditambahi 1 lapis. Nah, itu nanti baru bisa menyaring percikan misalkan air ludah atau percikan air yang bisa dicurigai mengandung virus gitu. Nah, jangan menggunakan masker puff atau scuba yang tipis, itu tidak baik tidak direkomendasikan. Nah, lagi-lagi saya ingatkan kalau memakai masker itu harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Jangan hanya ditutupi hidungnya aja, atau malah mulutnya aja. Biasanya kan sering dikebawahkan ya, katanya penghidupan gitu kan ya, sesak nafas. Nah, itu nggak boleh ya, jadi harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Apalagi diturunkan sampai dagu-dagunya yang di masker ini yang musrah gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan sering diturunkan hidungnya nggak ditutupi, cuma mulutnya doang sama dagunya, malah pakai dagunya aja.
salah deh, harus menutup hidung, mulut dan dagu. Nah ini salah deh, titik DJ sama Raffi Ahmad. Nah ini untuk cuci tangan sendiri, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ya. Kalau cuci tangan dikombongkan, cuci tangan boten bu, boten deh. Ya nanti biasakan, jadi cuci tangan harus di air yang mengalir deh dan menggunakan sabun. Oke. Nah kemudian mencuci tangan yang bagus itu kalau di air yang mengalir itu sekitar 40 sampai 60 detik atau sekitar 1 menit cuci tangannya. Tapi kalau misal di hand rub atau di hand sanitizer itu cuma 20 sampai 30 detik. Sudah pada bisa cuci tangan yang baik? Sudah? Belum Pak? Iya. Nah cuci tangan yang baik, ayo bisa dipraktekkan sendiri ya. Nah contohin. Tangannya di atas semua. Nah cuci tangan. Yang pertama adalah menggosok telapak tangan itu. Telapak tangan, kemudian punggung tangannya digosok. Nah setelah itu jari-jari tangannya. Setelah jari-jari tangan, kemudian tangannya kunci. Nah kunci seperti ini, terus buku-buku jari yang judul-judul ini digosok. Ya, yang gosok semuanya. Nah setelah buku-buku jari, kita beralih ke kuku. Kukunya seperti ini digosok di telapak tangan. Nah setelah digosok telapak tangan, kemudian jempol. Jempolnya seperti ini. Ya. Setelah itu tinggal dibilas. Sudah mudah kan ya? Pinter. Nah kesalahan yang paling sering setelah cuci tangan biasanya enggak lap, tangannya masih biasa basah dicet-cet itu jangan deh. Lagi setelah cuci tangan enggak ya dilas dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan lap yang bersih dan dipakai sendiri, jangan dipakai bareng-bareng. Oke. Kemudian tidak cuci tangan saat mau makan. Jadi dari pasar tiba-tiba karena baru beli jajan yang enak langsung dimakan. Nah itu jangan deh. Nah kemudian cuma telapak tangannya yang dibersihkan, jadi punggung tangannya nggak dibersihkan. Nah itu juga salah deh. Ya. Kemudian tidak pakai sabun tadi di air kobokan. Kemudian cuci tangannya kurang, jadi cuma cicip langsung selesai. Nah kemudian setelah cuci tangan malah langsung pegang benda yang buat sarang kuman dan virus, misalkan HP. Nah itu nanti cuci tangannya muspro ya. Ya untuk yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Menjaga jarak itu bagusnya 1,5 sampai 2 meter Bu. Ya, dan harus diperhatikan VDC, ventilasi durasi dan jarak. V-nya ventilasinya harus ada udara yang keluar. Seperti ini kan dibuka berarti bagus Nah kalau misalkan jenengan suatu saat kumpulan tapi itu di ruangan tertutup disuruh buka semuanya ya jendelanya, jadi biar ada aliran udara yang mengalir. Kemudian durasi. Nah durasinya jangan terlalu lama, nanti saya nanti bosan lama-lama. Nah lebih dari 15 ini beresiko terpapar virus COVID ya. Kemudian jaraknya, nah ini jaraknya minimal 1,5 sampai 2 meter. Nah kemudian ini 3T. Ada yang tahu Bu 3T? Tadi kan 3M 3T. 3T ini yang pertama adalah T, tracing. Yang kedua adalah treatment dan testing, tracing dan treatment, sama aja bolak-balik. Tapi biasanya urutannya adalah testing, tracing dan treatment. Dites. Kalau misalkan untuk mengetahui apakah kita positif COVID apa enggak, pertama adalah tes testing, ya. Kemudian setelah dites, di tracing, ditelusuri siapa saja sih yang positif. Misalkan nanti ada tetangga kanan kiri jenengan ada yang positif COVID, biasanya nanti kami dari Puskesmas bersama dengan Bu Yulia, Bu Bidan biasanya nanti ke rumah
yang positif untuk ditanya siapa saja sih Bu kemarin yang menemui Ibu, kemudian siapa yang berinteraksi. Misalkan dengan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu pernah ke rumah si Ibu A, keluarga A, dia jujur ke tenaga kesehatan Bu Bidan, saya kemarin baru dijawel Ibu A yang ternyata positif COVID. Dia harus jujur, jangan ditutup-tutupi malah saya nggak pernah ke rumahnya itu, dan itu nanti malah beresiko menularkan. Kalau misalnya kita jujur ke tenaga kesehatan, nanti insya Allah mudah untuk menelusuri di mana saja penyebaran COVID-19. Nah, saya berharap sih di Banjarnegara nggak ada, Kemudian treatment. Oh ya, testing dulu. Kita ngomongin testing itu ada 3 antibody, antigen, dan swab jenis pemeriksaannya. Kemudian di tracing ini tadi yang pertama mengidentifikasi, kemudian menginformasikan dan mengisolasi orang yang terjangkit COVID. Kemudian kontak erat itu siapa sih? Kan kadang kita tanya kontak erat. Nah, kontak erat itu yang pernah bertatap muka, berdekatan, kemudian sentuhan fisik langsung, dan orang yang merawat COVID-19. Makanya di tracing itu ditelusuri siapa sih kemarin yang baru berinteraksi dengan si Ibu A yang positif gitu. Jadi agar kita tahu penyebarannya sudah sampai mana. Kemudian treatment. Nah, saya mau tanya Bu, apakah ketika kita positif COVID-19 harus dibawa ke rumah sakit? Ya, enggak selamanya ya, kecuali orang-orang yang bergejala. Nah, ketika orang-orang yang punya batuk pilek, sesak nafas yang membutuhkan oksigen itu dibawa ke rumah sakit, Tapi kalau misalkan OTG, orang tanpa gejala itu tidak perlu, hanya perlu isolasi mandiri di rumah selama berapa hari Bu? 14 hari dari terkonfirmasi ya. Nah, nanti ibu-ibu kalau misal menemukan ada yang masih keluar-keluar diingatkan. Misalkan Bu kan jangan lagi isolasi, jangan keluar-keluar dulu, syukur-syukur kita nyumbang makanan ke rumahnya biar ibunya enggak keluar-keluar untuk bisa beli makan atau mau jajan gitu Nah, untuk yang 3M dan 3T saya rasa sudah mengerti ibu-ibu sudah tahu ya, 3M pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, testing, sama treatmentnya sudah tahu, walaupun mungkin bahasanya agak asing ya karena bahasa Inggris tidak ada. Nah, ini yang terbaru vaksinasi Vaksin apa sih Bu? Oke, kita cek sound dulu deh. Nanti kalau misalkan saya bilang halo, ibunya bilang hai. Kalau saya bilang hai, ibunya bilang halo ya. Ya, cek sound dulu ya. Halo. Hai. Hai, halo. Halo. Oke, bagus. Nah, vaksin ini adalah produk microorganisme biologi ya, yang nanti bisa memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, biasanya ini vaksinnya dimandikan atau dilemahkan, kemudian nanti disuntikan ke tubuh kita untuk merangsang imunitas atau biar kebal terhadap suatu penyakit. Nah, alhamdulillah di sini Indonesia sudah ada vaksin impor ya, 6 vaksin yang dipesan Indonesia untuk menanggulangi wabah pandemi COVID ini. Nah, siapa saja sih yang boleh divaksin? Nah, kita sudah melalui tahap 2. Yang tahap 1 adalah tenaga kesehatan, para dokter, bidan, perawat sudah divaksinasi. Kemudian yang kedua ini adalah pelayan publik, misal seperti mungkin balai desa Pak sudah belum ya, kali baru datang mungkin ya. Iya. Ya, biasanya pelayan publik, terus orang-orang pasar biasanya, terus kemudian juga lansia. Nah, yang pertama yang boleh divaksin, yang pertama adalah orang dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Kemudian ibu menyusui boleh,
Kemudian orang dengan penyintas COVID yang sudah pernah kena COVID tapi lebih dari 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan belum layak deh, jadi penunggu. Kemudian yang keempat adalah lansia di atas 60 tahun tapi dengan syarat. Jadi simbah-simbah kalau yang sudah 60 tahun sebenarnya boleh ikut vaksin, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya ini nanti dikonsultasikan ke dokter. Nah, ada 5 poin. Yang pertama tentang kerapuhan deh. Jadi kalau misal naik tangga 10 tangga nggak berhenti, nggak kelelahan, itu boleh. Tapi kalau kelelahan itu poinnya 1. Nah, kemudian yang kedua, apakah mempunyai penyakit komorbid atau penyakit yang semisalkan hipertensi, darah tinggi, diabetes, kemudian ada paru, ada jantung, itu ada 11 penyakit golongannya. Nah, itu tidak disarankan. Nah, sebentar tak bukakan untuk penyakit-penyakit yang golongan 11 itu. Nah, ini untuk yang penyakit 11. Termasuk hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Itu ada 11 penyakit. Apabila 4 atau 4 lebih, satu orang memiliki 4 lebih dari 11 penyakit ini, maka dinilai poin 1. Nah, apabila kurang dari 4, satu orang hanya menderita 3 penyakit yang tadi 11 sudah disebutkan, itu nanti maksudnya nilainya ke 0. Kemudian yang kedua, aktivitas. Apabila simbah-simbah sering kelelahan selama ini, nah kalau dalam 4 minggu sebelum vaksin ini sering menderita kelelahan, itu nanti tidak layak untuk vaksinasi. Nah, poinnya adalah 1. Kalau misalnya tidak pernah kelelahan selama 4 minggu sebelum vaksinasi, nanti poinnya 0. Nah, kemudian indikator yang keempat adalah usaha berjalan. Nah, apabila jalan sejauh 100 sampai 200 meter itu belum kelelahan, nanti poinnya 0. Tapi kalau sudah kelelahan, poinnya 1. Nah, untuk indikator yang kelima adalah hilangnya berat badan. Kalau selama ini hilangnya berat badan sangat drastis, misalkan langsung turun berat badan, itu nanti poinnya 1. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan yang signifikan, nanti poinnya 0. Nah, dari kelima indikator tersebut nanti ditotal, kemudian jika nilainya poinnya ada 2 atau lebih dari 2, itu nanti tidak layak vaksin untuk lansia. Makanya lansia dengan bersyarat. Kalau dari 5 indikator itu hanya ada poin 1 atau poinnya 2, itu boleh ikut vaksinasi COVID-19. Begitu. Nanti silakan dikonsultasikan dengan ibu bidan atau bu dokter ketika panjenengan nanti diundang untuk vaksinasi deh. Kemudian yang kelima adalah orang dengan hipertensi yang terkontrol. Jadi misalkan kita punya hipertensi tapi masih bisa terkontrol ketika mau vaksin, tekanan darahnya di bawah 180 per 110 mm itu masih bisa untuk vaksinasi ya, tapi memang harus dengan izin dokter. Nah, untuk efek samping vaksinnya sendiri mungkin bisa ringan ya. Biasanya ada nyeri otot, kemudian ruam-ruam pada bekas suntikan. Nah, biasanya nggak ada. Mungkin ada beberapa yang mungkin ngantuk atau ini ya Bu, tapi itu jarang, sangat jarang ditemui. Nah,
Vaksin itu penting untuk memunculkan kekebalan kelompok. Jadi ketika kita divaksin itu nanti akan muncul kebal ya, dalam satu kelompok jadi kebal. Nah, kalau misalnya di sini ada 50 orang, kalau yang divaksin cuma 10 orang, kira-kira bisa melindungi COVID nggak, Bu? Betul deh. Nah, kemarin ibu-ibu kader yang sudah ikut kumpulan itu sudah tahu. Nah, paling tidak ada 80% orang. Jadi misal ada 50 orang, jadi 40 orang yang vaksin deh. Jadi bisa melindungi teman-temannya walaupun ada yang tidak vaksin. Nah, tapi kan baiknya kita mendukung vaksinasi deh. Nah, kemudian ini ada 6 vaksin merah putih ini yang diproduksi oleh Indonesia, mencontoh dari Sinovac, kemudian AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Sinovac, dan Pfizer yang dari Jerman. Nah, efek sampingnya tadi sudah disebutkan paling cuma ruang-ruang merah, Ibu. Kemudian apa yang harus dilakukan menerima vaksin? Biasanya 10 sampai 30 menit itu jangan pulang dulu, jadi stay atau tetap di puskesmas. Kemudian ketika sudah pernah terkena COVID, apakah boleh ikut vaksinasi? Terus kemudian di sini diterangkan kalau untuk yang sudah terkena COVID itu boleh ya sekitar lebih dari 3 bulan. Tapi kalau masih kurang dari 3 bulan belum layak ya. Kemudian apakah vaksin COVID harus diulang? Ya, jadi kita impor vaksin-vaksin yang 2 dosis. Jadi yang pertama untuk perkenalan. Jadi tubuh kita untuk perkenalan dulu. Kemudian yang kedua itu untuk perlindungan. Biasanya syaratnya 14 hari kurang lebih. Nah, ini jika vaksinnya diulangi berbeda atau jenis merek. Nah, sebaiknya mereknya harus sama ya. Jadi kalau misalkan panjenengan nanti dapatnya Sinovac ya harus vaksin Sinovac ya. Jangan Sinovac terus nanti yang kedua Pfizer, itu beda ya. Jadi kalau misalkan di panjenengan sekarang vaksinnya di puskesmas warasan ya jangan nanti pindah ke Budi Waluyo atau klinik Amila gitu ya. Jadi tetap di satu vaskes. Nah, takutnya karena kan ini Indonesia bekerja sama untuk mempercepat pemvaksinan dengan swasta. Jadi tidak hanya vaskes dari pemerintah saja, tapi vaskes swasta juga menyediakan vaksin. Tapi untuk saat ini mungkin masih dikoordinir terlebih dahulu, tapi sudah diizinkan oleh Pak Jokowi. Kemudian bagaimana jika masyarakat menolak divaksin? Nah, ini perlu digarisbawahi ya Ibu. Kadang ada saya nggak mau vaksin lah. Kemarin saya di rumah Bubur dapat cerita kalau perawat malah menolak vaksinasi. Nah, itu gimana nanti sanksinya? Nah, sanksinya ini ditunda. Nanti ditunda penghentian pemberian jaminan sosial. Jadi jenengan-panjenengan pada ikut CKN, BPJS ya yang dibayari pemerintah itu bisa di stop sama pemerintah karena menolak vaksinasi. Terus yang dapat bantuan BLT itu bisa di stop. Nah, kemudian penundaan penghentian layanan administrasi, misalkan putranya panjenengan mau bikin kata atau bikin KTP itu bisa di stop kalau satu keluarga menolak vaksinasi yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah begitu. Dan denda, bisa didenda. Ini sudah ada pasalnya di Perpres nomor 14 tahun 2021 menggantikan Perpres nomor 9 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, setelah vaksinasi boleh berkerumun nggak, Bu? Tidak ya, tetap jaga 3M dan 3T ya. Vaksin tidak halal, vaksinnya halal ya, sudah di ACC sama MUI. Kemudian vaksin mengandung chip, nggak ada chipnya Bu, jadi murni vaksin begitu. Kemudian apakah vaksin menyebabkan swab positif? Tidak. Jadi tidak ada ketika kita divaksin kok langsung positif COVID itu enggak ya. Tapi kalau misalnya kita dites antibodi yang lewat jari
ya, itu mungkin bisa positif karena adanya kekebalan atau peningkatan kekebalan tubuh di darah. Jadi itu paling hanya rapidnya yang reaktif gitu deh. Nah, tetap 3M dan 3T ya, 5M ini tadi sama. Kemudian dengan vaksinasi. Nah, untuk sekarang informasi terbaru. Ini saya baru dapat kemarin tanggal 20. Mungkin yang ibu-ibu kantor mungkin belum pada tahu yang tepat, soalnya ini informasi sangat cepat berkembang. Ini nggak saya satuin di PPT karena baru saya dapat. Nah, nanti monggo ibu-ibu lansia atau ibu-ibu kader yang punya HP Android ya, yang smartphone, nanti silakan diakses di www.kemenkes.go.id, kemudian sehatnegeri.kemenkes.go.id atau covid19.go.id untuk dilihat informasi tentang vaksinasi, karena sekarang sudah tahap 2 yaitu pelayan publik dan lansia. Nah, tapi ini nanti ada form yang digunakan untuk mendaftar. Tapi untuk sekarang ini mungkin karena baru di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, gitu. Jadi yang di Kebumen sabar menunggu instruksi dulu dari puskesmas, dari Bu Bida. Nanti kalau misalkan panjenengan disuruh daftar atau nanti didaftarkan, ya ikut saja nih Bu. Nah, yang perlu disiapkan itu KTP. KTP jangan sampai hilang. Nanti tolong dibawa ke cucu dan anaknya atau bapaknya gitu ya, yang masih sudah bisa untuk vaksinasi yang khusus di pelayan publik, istilahnya yang mungkin di seperti di pasar atau di instansi pemerintahan seperti di balai desa itu, nanti silakan disiapkan KTP. Setelah KTP, jenis fasilitas kesehatan yang mau, jadi jangan silakan nanti dipilih, misalkan harus di Warasan semua ya di Warasan. Kemudian nama asli deh, jangan panggilan, namanya harus asli sesuai KTP. Nah, kemudian umurnya diingat-ingat, aku mau berapa ya, kelahiran tahun berapa, umur tanggal lahir itu harus pas ya. Nah, jangan salah-salah. Kemudian sama nomor HP. Pokoknya yang paling penting adalah KTP. KTP nama terang, kemudian umur itu harus sinkron. Jadi nanti ini baru sekali kemarin tanggal 19 rilis peraturannya, kemudian tahun 20 sudah mulai dilaksanakan vaksinasi untuk lansia dan pelayan publik di Jakarta, Jakarta, Semarang, Jogja. Nah, untuk yang nanti di Kebumen atau di kabupaten nanti menyusul ya, dan nanti tunggu diinformasikan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, ibu-ibu. Untuk sibahnya untuk vertigo gitu. Kalau untuk vertigo ini sebenarnya kalau misal usianya masih di atas atau 18 sampai 59 tahun itu masih boleh. Tapi kalau misalkan sudah lansia, yaitu tadi ada 5 indikator yang harus dipenuhi. Nah, misalkan jangan gagal vertigo gitu. Nah, tapi misal ada 4 indikator lain yang misalkan jalan 100 sampai 200 meter sudah lelah, terus
lebih dari 2 nanti itu tidak layak. Jadi kalau penyakit kaki itu masih boleh dengan syarat itu harus 5 indikator. Untuk lansia harus kurang dari 2 poinnya. Kalau jumlahnya 5 indikator ini jumlahnya 5, dalam artian yang sering kelelahan, kemudian naik tangga 10 tangga nggak bisa, terus ada penyakit lain, ada 5 atau ada 4 atau ada 3 itu tidak layak vaksinasi. Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri seperti itu masih boleh begitu. Oke, ada lain? Ada yang lain? Ya, semoga bisa paham deh, nanti bisa dikasih tahu ke kanan kirinya. Jadi tidak hanya informasinya tidak hanya menyebar di salah satu orang aja deh. Jadi biar nanti pas ngobrol-ngobrol kemarin saya dapat edukasi dari puskesmas, dari dinas seperti ini nanti monggo disebarluaskan ibu. Ya mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bu Bidan. Mungkin itu saja karena tidak boleh terlalu lama untuk penyuluhannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bu. Ya, saya akhiri. Terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.